Bingung melubangi telinga untuk pakai anting-anting, hukumnya haram. Haram melubangi karena itu menyakiti. Ya, ini pendapat yang muhtamat haram. Maka dalam kaidahnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Darul mafasid, tolak mafasid, tolak kerusakan, kemudaratan, itu lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Ya, maka ini masuk dalam kaidah itu. Bagaimana tabur lubang, hai dia pakai sebang dipek, sebang ya, sebang layu, sebang gantung, gantung karena urut karena kecilnya subang kehan, buat teka tua kita ruhung kamu tuipi kalau kita perlu untuk menurut kau, payah mengambil, ya, jadi pinjam untuk pakai sebang, melubangi telinga untuk bisa pakai anting-anting bagi anak perempuan itu hukumnya adalah haram. Alasan untuk hiasan zina atau perhiasan, maka lebih besar mudaratnya, menyakitinya daripada manfaat. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah ila nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana bi nurika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilman wa fahman wa huda wa tuqa wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita melanjutkan pelajaran di bulan yang lalu, tetapi judulnya berbeda. Kalau kemarin itu Udhiyah, malam ini adalah Akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan malam ini kalau ada pertanyaan lebih banyak boleh juga, dan kita pendekkan materi kita panjangkan waktu untuk tanya dan jawab. Faslun fil Akikah. Ini satu pasal pada menyatakan akikah. Adalah ia sunat muakkad bagi mereka yang wajib atasnya nafkah furu'nya dengan hartanya tiada dan harta kanak-kanak. Pertama disampaikan hukum menyembelih akikah adalah sunat yang dikuatkan terhadap wali yang
wajib atasnya nafkahnya daripada anak-anaknya. Furu' maknanya anak. Jadi terhadap wali sunat muakkad menyembelih akikah bagi anak-anaknya yang masih wajib terhadapnya nafkah yang diambil daripada harta wali, bukan harta si kanak-kanak itu. Kalau ada anak-anak, sekalipun masih anak-anak tapi dia punya harta cukup untuk menyembelih akikah, namun jangan kita ambil harta dari kanak-kanak itu kita menyembelih akikahnya. Jadi dari orang tua, jangan dari harta anak-anak, karena ini sunat terhadap orang tua. Dan masuk waktunya dengan bercerai kanak-kanak. Ini bahasa Melayu. Masuk waktu menyembelih akikah dengan bercerai kanak-kanak. Maksudnya dengan selesai daripada kelahirannya. Setelah sempurna lahir ya, jadi seluruh anggotanya telah lahir, maka ketika itulah masuk waktu untuk menyembelih akikah. Dan yang afdal, yang lebih baik disembelih akikah itu pada hari yang ketujuh. Dikirakan yang 7 itu dengan hari yang diperanakkan dia. Sunat kita menyembelih akikah bagi anak-anak kita adalah di hari ke-7 kelahirannya. Dihitung 7 hari itu semenjak hari lahir. Jadi kalau hari ini lahir jam 12 siang tadi, maka hari ini dihitung hari pertama, besok hari kedua, bukan hari 24 jam. Kalau lahirnya tadi siang jam 12, itu baru 1 hari 1 malam, jam 12 besok, jam 12 lusa 2 hari. Jadi ini cara hitungnya bukan seperti demikian, tapi dihitung semenjak hari lahir. Sabtu lahir, di Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sampai 7 hari. Di hari ke-7 sunat kita menyembelih akikah. Dan yang paling afdal, paling bagus pada anak yang laki-laki atau anak khunsa, yaitu 2 kibas atau 2 sumur. Ya, 2 semu, jangan 2 samu. Kalau 2 samu ini 2 ekor binatang buas. Ya, jadi 2 semu. 2 semu maknanya 2/7. Bila yang lahirnya anak laki-laki ataupun yang lahirnya kunsa, na'udzubillah, sunat kita menyembelih akikah 2 ekor kibas. Atau boleh juga 2/7 daripada seekor lembu, karena lembu itu kan bisa 7 orang kalau untuk kurban. Jadi kalau disembelihnya lembu 3 orang anak laki, 1 orang anak perempuan, cukup 1 ekor lembu. Itu yang paling bagus. Kalau 7 orang anak, 1 ekor lembu boleh juga, tapi pada makna 1 orang anak 1 kibas. Kalau laki itu sunat 1 orang anak 2 kibas. Nah, kalau disembelih lembu atau unta atau kerbau, maka untuk 1 anak sunat 2/7. Jadi kalau 1 ekor mencakup berapa orang anak bisa kita sembelih akikah, yaitu 3 laki 1 perempuan. Ya, 3 laki 1 perempuan, itu yang afdal. Tapi kalau misalnya 1 ekor lembu disembelih akikah untuk 7 orang anak, itu sah juga dan sudah memadai untuk gugur sunat, tuntutan sunat menyembelih akikah.
Dan hasil sunat dengan satu kibas atau satu subuh, satu kibas atau 1/7 yang tersebut. Dan jika perempuan satu kibas atau subuh 1/7 yang tersebut itu. Jadi kalau kita mau berkongsi boleh. Misalnya ada beberapa orang kepala keluarga wali mau menyembelih akikah untuk anak-anaknya. Ya, misalnya ada 3 orang, adapun 4 orang tambah 1 yang perempuan anaknya, maka bisa berkongsi 1 ekor lembu untuk 4 orang. Ya, 3 laki 1 perempuan. Adapun bisa juga 1 ekor lembu berkongsi dengan 7 orang. Ya, masing-masing disembelih 1/7. Boleh juga itu sah. Maka tiada luput akikah jikalau mati kanak-kanak yang dahulu daripada hari yang ke-7 sekalipun. Di sebelum lahir, sebelum sampai 7 hari, anak itu mati, meninggal, ya, maka tetap masih disunatkan menyembelih akikah di hari yang ke-7-nya. Di hari yang ke-7 sunat sembelih akikah, sunat diberi nama, sunat dicukur rambut, dan sunat ditimbangkan berapa gram rambut itu, dan sunat disedekahkan emas kadar beratnya rambut yang dicukur tadi. Ya. Demikian lagi tiada luput dengan sebab ditakhirkan dia kemudian daripada hari yang ke-7. Belum sempat akikah di hari yang ke-7, masih tetap sunat disembelih akikah itu sekalipun telah melewati 7 hari. Ya, tidak ada masalah. Dan berkekalanlah dituntut akan dia mereka itu yang tersebut hingga balik kanak-kanak. Ya, jadi masih dituntut bagi wali menyembelih akikah untuk anak-anaknya yang belum disembelih akikah, yaitu sampai dia balik. Kalau sudah balik, maka gugur tuntutan terhadap wali, tapi sunat menyembelih akikah bagi pribadi anak itu kalau dia ada kemudahan. Ya, tapi seperti yang saya sampaikan, yang pernah saya sampaikan, yaitu sunat orang tua menyembelih akikah bagi anak-anaknya apabila ada kemampuan bagi orang tua. Dari hari pertama lahir sampai 7 hari ada hari yang dia punya kemudahan untuk menyembelih akikah, maka sunat dia menyembelih akikah. Atau dalam masa 7 hari tidak ada kemudahan, tapi dari 7 hari sampai sebanyak-banyak masa nifas, yaitu 60 hari ada kemudahan, itu juga disunatkan menyembelih akikah. Tapi bila dari semenjak lahir sampai 60 hari tidak ada kemudahan bagi wali untuk menyembelih akikah, maka ini tidak disunatkan bagi wali menyembelih akikah sekalipun dia belum balik. Jadi masih dituntut menyembelih sampai balik kalau ada sunat bagi wali menyembelih akikah. Bagaimana sunatnya? Bagi wali ada kemudahan semenjak hari lahir sampai 60 hari ke depan ada kemudahan untuk menyembelih akikah. Dan gugurlah tuntut daripadanya kemudian daripada balik kanak-kanak, maka apabila balik ia, maka pada tiada diperbuatkan akikah baginya, sunat ia akikah bagi dirinya. Jadi bila sudah balik tidak disembelih akikah oleh orang tuanya, maka sunat bagi anak-anak yang sudah balik menyembelih akikah bagi dirinya sendiri. Bermula segala hukumnya seperti hukum udhiyah, menyangkut dengan hukum
menyembelih akikah sama seperti hukum menyembelih kurban. Berarti ada hukum asalnya ada sunnah muakkad. Bila sudah bernazar maka hukumnya wajib. Dan nazar itu ada dua macam, ada nazar yang hakikat, ada nazar yang hukman. Nah, seperti pada kurban. Akikah tidak seperti itu. Seorang orang tua, seorang wali bernazar, ya Allah berikan aku seorang anak. Jika saya punya anak, maka saya akan menyembelih akikah baginya. Lalu Allah berikan anak, maka ini sudah diperkenankan nazarnya, maka wajib dia menyembelih akikah. Ini namanya akikah wajib dan wajib hakikat. Atau tidak seperti demikian, dia katakan saya jadikan kambing ini kambing akikah bagi anakku. Ataupun orang bertanya, ini kambing apa? Ini kambing yang sudah saya jadikan kambing akikah. Maka dengan jawabannya seperti itu, maka juga jadi hukum wajib akikah nazar yang hukman. Jadi haram makan dirinya, haram juga makan daging akikah itu oleh orang yang wajib nafkah di atasnya, istrinya, anak-anaknya yang masih kecil, yang wajib nafkah bagi orang tua, haram makan semuanya itu akikah. Dan wajib kita bersedekah kepada fakir dan miskin semuanya. Dan haram makan juga oleh orang-orang kaya, sama seperti hukum kurban. Kemudian jenis binatang yang sah akikah adalah jenis binatang yang sah kurban: unta, kambing, kibas, lembu, kerbau. Itu pendapat yang sepakat 4 orang ulama besar, 4 mazhab. Ya. Kemudian berdasarkan pendapat Ibnu Abbas, yang boleh menyembelih kurban 1 ekor ayam jantan atau bebek, maka atas pendapat ini pula boleh menyembelih akikah 1 ekor ayam jantan atau 1 ekor bebek. Boleh bagi pendapat Ibnu Abbas. Percuma terkendala kepada kita, yaitu tidak tahu cara mengamalkan berapa usia itu ayam, berapa usia itu bebek. Nah, itu kita nggak tahu, nggak bisa kita pelajari karena nggak ada kitab Ibnu Abbas. Namun dianjurkan berdasarkan berapa Ibnu Abbas tadi, dianjurkan bagi orang tua yang tidak ada kemudahan menyembelih akikah kibas atau kambing, yaitu mengikuti pendapat Ibnu Abbas untuk menyembelih akikah 1 ekor ayam jantan atau itik ataupun bebek tadi. Ya, jadi ikhtiarnya bagaimana? Carilah ayam yang sudah besar, sudah kira-kira ayamnya udah dewasa lah, ya untuk ikhtiar. Jadi kalau memang tidak ada kemudahan, dianjurkan bagi orang tua untuk menyembelih akikah ayam jantan tadi, mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Ini saya bukan pada menganjurkan, memerintahkan, mengajak untuk mengikuti pendapat Ibnu Abbas, tapi yang saya katakan adalah yaitu hukum ataupun pendapat bagi Ibnu Abbas boleh menyembelih akikah ayam jantan atau bebek berdasarkan pendapat beliau boleh menyembelih kurban kedua binatang ini. Ya. Kemudian sama seperti hukum kurban juga,
yaitu sejahtera binatang itu daripada segala aib, dan umurnya dan niatnya. Ya, jadi sejahtera, jangan ada aib. Binatang yang mau kita akikah jangan ada aib yang bisa kurang dagingnya ataupun harganya. Ini tidak boleh, tidak sah. Ya, kemudian umurnya juga sama. Kalau kambing usia 2 tahun masuk tahun yang ketiga, kalau kibas bisa 1 tahun masuk tahun yang kedua, kalau lembu kerbau 2 tahun masuk kedua, kalau unta ya, kalau nggak salah saya unta ya, kalian jarang disembelih ya, kalau nggak salah 5 tahun usianya. Kemudian niatnya juga sama seperti kurban, perlu berniat. Ketika kita menyembelih wajib niat untuk kurban, maka pada akikah wajib juga berniat untuk menyembelih akikah. Innama a'malu binniat. Pekerjaan itu harus ada niat. Dan juga hukum makan, kalau kurban wajib, haram makan bagi yang menyembelih kurban dan keluarga yang wajib nafkah, maka pada akikah juga sama. Dan bersedekah dan hadiah. Ya, jadi kalau kurban wajib semuanya bersedekah. Kalau akikah sunat, boleh memberikan hadiah kepada orang kaya. Dan kadar yang dimakannya, jadi seperti pada kurban sunat dimakan. Kalau yang sunat, ya, kurban sunat 1/3 boleh makan, maka pada akikah sunat juga sunat kita makan 1/3. Yang paling bagus adalah hati. Dan tertegah umpama jual, seperti pada kurban wajib tidak boleh jual, seperti daging kurban tidak boleh jual wajib maupun sunat, maka pada akikah juga tidak boleh jual. Maka tiada dijual sesuatu daripadanya, hingga kulitnya jangan juga dijual. Dan jika akikah yang sunat sekalipun tidak boleh juga. Jadi kurban akikah sama, walaupun kurban sunat tidak boleh dijual oleh pemilik kurban dan tidak sah kalau dijual. Bukan cuma yang wajib tidak boleh jual, yang sunat pun tidak boleh jual. Haram jual dan tidak sah kalau dijual. Dan haram makan daripadanya jika nazar, seperti katanya bagi Allah aku memperbuat akikah, ya, lillahi alayya an demi Allah lazim di atasku aku berakikah. Ini dah jadi wajib daripada anakku. Kemudian maka ta'yinkan dia. Kemudian juga jadi nazar dengan dita'yin, ini binatang akikah, ini kambing akikah. Dengan ada dalam hatinya dijadikan ini kambing kepada kambing akikah, maka ini jadi juga kepada nazar. Atau dikatakan bagi Allah aku memperbuat akikah, sama juga itu nazar dengan kambing ini daripada anakku. Atau pada hukum nazar seperti kujadikan kambing ini akikah, ini juga dianggap nazar. Kujadikan ini kambing akikah daripada anakku, maka tiada harus ia makan suatu daripada yang tersebut, dan dimakan daripada akikahnya yang sunat, dan keadaannya fakir dan miskin, yang diberikan dia itu muslim. Kemudian kalau akikah sunat makan oleh dirinya, dan juga dibersedekahkan kepada fakir dan miskin. Yang diberikan itu fakir miskin yang muslim, tidak boleh diberikan kepada fakir miskin yang kafir. Sama seperti kurban dan lainnya daripada segala hukum udhiyah. Tetapi di sini tiada wajib bersedekah dengan daging yang mentah. Ini yang membedakan kurban dan akikah adalah kalau kurban wajib dibersedekahkan dengan daging mentah.
kalau akikah yaitu daging yang sudah dimasak, ya baru kita bersedekah. Dimasak dulu, kemudian baru kita antar kepada fakir-fakir miskin, itu lebih baik. Jadi kalau biasanya orang mengundang tamu-tamu, katanya ada kenduri sedikit akikah untuk anaknya, diundang ke rumah, bukan diantarkan kepada keluarga-keluarga fakir miskin. Ya, ini bagaimana? Jadi untuk jadi akikah, kita antarkan makanan yang sudah masak tadi, dagingnya yang sudah kita masakkan tadi, antarkan minimal 3 orang, 3 bungkus ataupun 3 rantang, antarkan kepada fakir miskin untuk sah disebut fukara. Kemudian yang selebihnya bisa untuk kenduri di rumah. Itu kalau tidak diantarkan semuanya kepada fakir miskin. Jadi kalau tidak semuanya, ini diperselisihkan paham, karena tidak dibersedekahkan daging mentah kepada, tidak diantarkan kepada fakir miskin. Ya, diperselisihkan, ada mengatakan sah, ada mengatakan tidak sah. Jadi untuk keluar daripada khilaf-khilaf, ya, minimal kita antarkan daging yang sudah masak tadi, yaitu kepada beberapa keluarga fakir miskin, untuk dibersedekahkan daging yang sudah masak tadi. Kemudian sunat dimasakkan dia, ya, sunat dengan manis jikalau akikah yang dinazarkan dia sekalipun, ya, sunat dimasakkan dengan manis. Tapi kalau orang kita nggak suka makan yang manis, ya, walaupun akikah nazar, kemudian dihantarkan kepada fakir miskin ke rumah mereka itu, ya, tahintat rumah fakir miskin sia yang kamasaknya. Kemudian sunat dimasakkan dia, ya tadi udah. Dan jangan dipatahkan tulangnya. Ini sunat juga. Jangan dipatahkan tulangnya. Kalau mungkin, ya, kalau mungkin itu dipotong-potong sampai kepada mafsalnya, mafsal tempat sendi-sendinya. Misalnya ini sampai ke sini, jangan dipotong-potong, karena ini mengambil tafaul agar kuat tulang anak-anak kita. Maka jangan dipotong-potong, jangan dipotong-potong tulang-tulang akikah tadi. Tapi kalau kurban nggak masalah. Dan sunat dibangkan, diazankan pada telinga yang kanan dan diikamahkan pada telinga yang kiri. Kemudian daripada diperanakkan dia. Kemudian sunat bagi kita setelah anak kita lahir, kita azan di telinga kanan dan kita kamah di telinga kiri. Walau yang lahir itu anak perempuan. Ya, jadi jangan kalau perempuan dikamah saja, nggak diazan. Kalau laki diazan saja, nggak dikamah. Jadi kamah dan azan sunat kedua-duanya pada telinga kanan, dan dikamah pada telinga kiri, itu baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi kita yang urinya minimal lintu gede bejit kebar kelahiran itu. Sampai musuh bamba ni dana, pada daru lagi. Mina merempuk. Mempunyai lahir pukul 2 malam, 4 daru. Bejit terbang terus waktu. Ya, itu dia uragam bejit azan. Ya, kahana azan di masjid, azan malam penyungan nanti lagi. Ya, benar. Di posisi anak kita menghadap kiblat, ini arah kiblat, ini arah timur, berarti posisi di telinga kanan itu kan begini, ya, kakinya ke utara supaya dapat telinga kanan. Kalau ikamah balik posisi,
Dari kamah telinga kiri. Okey, ana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Telinga kiri ya. Head tercu, tertam tu. Dan dibacakan inna anzalnahu sampai akhir ya, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr ya, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini sunat kita baca doa ayat itu setelah kita azan, baca di telinganya, yang di kanannya juga. Dan jika diperbuat yang demikian itu tiada ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dengan zina selama-lama umurnya. Apa faedah kita membaca inna anzalna 7 kali pada telinga kanannya anak yang baru lahir tadi? Yaitu faedahnya adalah dia terselamatkan daripada perbuatan zina, tidak jatuh dalam zina seumur hidupnya. Apalagi sekarang masa sekarang pergaulan bebas ya, jadi kita dari dia lahir kita menjaga jangan sampai jatuh dalam zina nanti, yaitu dengan cara kita membacakan inna anzalna di telinga kanannya 7 kali, maka dia akan terselamatkan daripada perbuatan di zina. Jadi samping kita berikan pendidikan, kita cegah, kita berikan pelajaran, ketika dia tumbuh besar, semenjak dia lahir, upayakan sesuatu yang dapat terselamatkan ia daripada perbuatan zina, yaitu dengan kita membaca inna anzalna. Di tempat lain disebutkan 7 kali. Gimana? Azan ni tak bacanya. Nah, dia baca doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ini tak kamah, dia tak kamah baru tak baca inna anzalna. Kemudian sunat lagi ditahnikkan dia. Apa makna tahnik? Tapu cicak ya, tapu cicak dengan buah kurma yang lebih bagus. Jadi tapli kurma yang kacau benar, kacau menjarwa budaya, tapli lambang bahaji bukan lenglangin. Yang tahnik lenglangin, tapli tak gosok-gosok, bak leng lah. Langit-langit muruji ya, tak kosong-kosong. Yang sunat yaitu dengan digosokkan tamar, yaitu kurma. Maka sesuatu yang manis, bila hati ada kurma, kemudian sesuatu yang manis ya, bisa dengan air madu ataupun apalah lain yang manis kan ya, digosok-gosok pada langit-langit kanak-kanak. Kemudian daripada dimamahkan dia, di kurma itu kita mamahkan dulu, kemudian kita ambil kita gosok-gosokkan di langit-langit si kanak-kanak tadi. Itu sunat ya. Maka kita memilih tuh orang yang mentahnikkan anak kita. Yang pertama dia benar dekai kau. Biar melawa kurma dengan ego ya, mbak. Ini kan yang benang kepala renung, yang makan bekas renung lama bahagia karena nanti dia kekeruan kurma ya, mbak. Jadi tahu ulu-ulu yang berkat, orang-orang yang saleh
yang barakah punya pada beliau. Jadi nanti kurma itu kan bercampur dengan air liurnya. Ya, kemudian digosokkan di langit anak kita, maka mudah-mudahan akan turun barakah orang itu ke anak-anak kita. Maka kita memilih orang yang tani itu orang-orang yang saleh, minimal karena mereka benar lumayan. Di samping benar kita ego benar lumayan. Ya, benar. Karena memang itu ada pengaruhnya. Orang yang menyambut dia pertama kali lahir, ibu bidan, bagusnya kita pilih bidan yang akhlaknya baik, ibu bidan yang tidak meninggalkan ibadah-ibadah wajib, ibu bidan yang ifah, yang terpelihara, yang menutup aurat, yang sittah, yang saleh. Kenapa? Karena ibu bidanlah orang yang paling pertama menyentuh anak kita yang baru lahir. Sebelum ibunya sendiri menyentuhnya, ibu bidanlah yang paling pertama menyentuh. Maka kita memilih ibu-ibu bidan itu yang berakhlak mulia, yang orang taat, orang perempuan yang salihah. Kenapa? Mudah-mudahan akan turun keberkahan ibu bidan tadi ke anak kita. Ya. Nabi kita lahir siapa yang jadi bidan? Asia. Ya, siapa lagi? Maryam. Itu yang disepakati semua ulama. 2 orang. Atas khilaf ada lagi Siti Sarah, Siti Hawa, istri Nabi Adam, hadir menyambut kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Dan dicukurkan kepalanya, ya, maksudnya dicukurkan rambut di kepalanya. Sunat juga di hari ke-7, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Pada hari yang ke-7 juga, kemudian daripada sembelih akikahnya. Setelah disembelih akikah, kemudian sunat mencukurkan rambut di kepalanya, ya, baik laki maupun perempuan. Jadi nanti perempuan kalau udah besar baru nggak lagi cukur rambut. Tapi kalau baru lahir tadi itu 7 hari cukur juga rambutnya. Dan ditimbangkan rambutnya dengan emas ataupun perak, kemudian maka bersedekah dengan dia. Jadi berapa berat rambut, tapi rambutnya tidak ada campur air. Biasa ketika dicukur kan pakai air. Jadi kalau ada air itu basah itu berat rambutnya. Jadi dikeringkan dulu, udah kering, kemudian ditimbangkan rambut berapa gram, maka sunat dibersedekahkan dengan emas ataupun perak seberat gram rambut tadi. Ya. Dan sunat dinamakan dia pada hari yang ke-7 juga. Dan jikalau mati ia dahulu daripada hari sekalipun. Sunnah kita memberi nama bagi anak-anak kita hari yang ke-7, walaupun sebelum 7 hari dia telah duluan meninggal, sunnah juga kasih nama di hari yang ke-7. Persoalannya sekarang kan kalau lahir di rumah sakit langsung diminta nama, ya kan? Diminta nama, siapa nama. Jadi nggak masalah, kasih aja nama, tapi berikan namanya di hari ke-7, nama yang telah dikasih kepada pihak rumah sakit tadi. Jadi yang diminta siapa namanya, tapi kita itu nama yang kita simpan, yang nanti kita kasih nama di hari ke-7. Ini nggak ada masalah. Kalau memang pihak rumah sakit minta hari lahir namanya karena itu menyangkut dengan administrasi rumah sakit, itu tidak ada masalah, silakan dikasih. Tapi sunnah kita beri nama untuk anak-anak kita adalah di hari ke-7. Jadi bacakan
Bismillah. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita panggil nama yang telah kita siapkan untuk anak kita. Nah, namamu, saya kasih namamu dengan nama Muhammad misalnya. Semoga engkau panjang umur, semoga engkau sehat badan, cerdas, hidupmu berguna bagi agama, bangsa dan negara. Kita panggil, ya, nah, anakku Muhammad, ya Muhammad, ya, kita kasih nama, kita panggil. Itu menurut tarekat yang saya terima dari guru saya, cara memberi nama anak. Nah, jadi jangan tanya dapat di mana, ya. Nah, kitab apa? Ini saya terima dari adalah tarekat cara memberi nama dari almarhum Walid Marhaban Bakungan. Bahkan sunat dinamakan anak yang guguran, yang sudah ditiupkan ruh padanya. Bahkan anak yang lahir itu gugur. Anak gugur, anak yang lahir di bawah 6 bulan, tapi sudah ditiupkan ruh. Ditiup ruh usia kandungan 4 bulan. Jadi setelah 4 bulan, sebelum 6 bulan gugur, ini sunat juga diberi nama, karena dia akan dibangkit juga pada hari kiamat, karena sudah punya ruhnya dan diberi nama. Tapi kalau gugurnya di bawah 4 bulan, ya, ini tidak sunat dikasih nama. Maka jika tiada diketahui akan jantannya dan betinanya, hendaklah dinamakan dengan yang patut bagi keduanya, seperti Talha, seperti Hindun. Jadi anak gugur tadi lahir belum nampak alat kelamin, jantan tidak ada beda, belum bisa kita katakan jantan ataupun betina. Jadi belum ada alat kelaminnya lah, karena masih 4 bulan setengah, 4 bulan lebih sedikit, belum ada nampak bentuk alat kelamin. Ya, kita beri nama apa? Kalau memang dia jantan, laki maksudnya, kasih nama laki. Kalau perempuan, kasih nama perempuan. Ketika belum nampak jelas jenis kelamin laki atau perempuan, dia sudah meninggal di atas 4 bulan, di bawah 6 bulan tadi, kita kasih juga namanya nama yang patut untuk kedua-duanya. Seperti di sini dicontohkan Talha. Talha itu ada nama perempuan dan juga nama laki. Hindun, nama perempuan juga ada, laki juga ada. Contohnya apa? Jauhari. Ada Kak Jauhari, ada Abang Jauhari. Ya kan? Ada sedap selalu. Urinang nagaso, uragam nagaso. Yang lagi. Ya, jadi beda nama khusus kepada laki ataupun khusus kepada perempuan. Kemudian sunat dinamakan kanak-kanak dengan nama yang elok, nama yang bagus. Ya, seperti Abdullah. Jadi sebagus nama Abdullah. Abdullah, ya, hamba Allah, dan Abdurrahman, ya, nama-nama yang ada diisnadkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Ar-Rahman itu kan nama Allah juga, ya. Apalagi misalnya Abdurrahim, ya, nama-nama yang diisnadkan kepada nama isim zat lafaz Allah ataupun kepada sifat, yaitu kepada Abdurrahman misalnya, Abdurrahman
Tapi ini zat juga, karena Ar-Rahman itu juga nama Allah, ya kan? Yang Ar-Rahman, Allamahul Bayan, kan? Berarti Ar-Rahman itu juga nama Allah. Ar-Rahim, jadi nama yang 99 nama itu adalah nama Allah semua. Kemudian siapa lagi? Muhammad. Muhammad itu peringkat kedua setelah Abdullah. Kemudian siapa lagi? Ahmad. Ahmad. Ahmad nama nabi juga. Tapi nama nabi yang masyhur di bumi Muhammad, yang masyhur di langit Ahmad. Ya. Itu ketika Nabi lahir kan ada sedikit perbedaan pendapat antara Abdul Muttalib dengan Aminah. Ya, kalau Aminah nampak dalam mimpi, iza wada'atihi fasammihi Muhammad fasammihi Ahmad, bila kau lahir nanti anakmu, ya, maka berikan nama dengan Ahmad. Abdul Muttalib, Allah mengilhamkan dalam hati Abdul Muttalib nama Nabi dengan nama Muhammad, nama yang belum pernah ada sebelum Nabi Muhammad dengan namanya Muhammad. Tapi dalam kitab lain saya pernah dapatkan di tahun gajah ada beberapa orang yang beri nama anaknya yang baru lahir di tahun gajah itu, yang lahir laki, dengan nama Muhammad. Ada orang-orang lain juga beri nama Muhammad dengan harapan nanti Nabi akhir zaman terpilih anak mereka berdasarkan mereka pelajari dari kitab-kitab Taurat, Injil yang namanya dengan nama Muhammad. Tahunnya lahirnya di tahun gajah. Mereka sudah pelajari itu. Jadi sehingga ada 6 orang yang menamakan anaknya yang baru lahir di tahun gajah, yang lahir di tahun gajah, diberi nama dengan nama Muhammad, dengan harapan jadi nabi anak mereka. Ya, itu di Mekah. Tapi Allah tahu kepada siapa Allah meletakkan risalahnya. Allahu ya'lamu ayyaj'ala risalatahu. Allah maha tahu kepada siapa Allah jadikan risalahnya, yaitu ke Rasul, memberikan risalah kepadanya. Ya, disitulah ada penjelasan, sehingga ada pendapat yang mengatakan ada orang yang memberikan nama dengan nama Muhammad, harapan anak-anak mereka jadi nabi juga. Tapi Allah tidak mengambil anak mereka jadi nabi, yang diambil anak yang diberikan nama oleh Abdul Muttalib dengan nama Muhammad, yang Allah pilih jadi nabi. Jadi Abdul Muttalib bertahan pada ilmu beliau berdasarkan ilham tadi, beri nama Muhammad. Ya, kemudian Aminah karena tiap bulan datang mimpi, diberi nama dengan Ahmad. Pada akhirnya berdamailah itu, enggak masalah. Yang Ahmad kita ambil, yang Muhammad kita ambil. Ya, Ahmad nama anakmu yang masyhur di langit, Muhammad nama anakmu yang masyhur di bumi. Maka di kalangan para malaikat langit, nama nabi yang paling masyhur disebut dengan Ahmad. Ya, bahkan Allah yang wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, nabi setelah beliau nanti dengan namanya Ahmad. Ya. Dan tiada makruh dinamakan dengan segala nama malaikat dan nama anbiya. Tiada makruh kita kasih nama untuk anak-anak kita dan nama malaikat. Siapa nama anakmu? Malaikatul Maut. Misalnya ya, Israel, Mikail, ya. Juga ada nama-nama nabi, Musa, Harun, Ibrahim,
Ya, itu tidak ada masalah. Makruh dengan nama yang diambil sempena dengan dia, seperti ya berkah, anima, nafi, dan yasar, ataupun nama-nama yang keji seperti himar dan barang sebagainya. Ya, jadi makruh diberikan makruh dengan nama yang diambil sempena. Ya, jadi makruh tak berikan nama, tabu nama tak cok sempena kata. Ya, mbak. Semoga gaji sehingga bulagenannya mesti. Yang lagian makruh juga. Yasar, adapun nama-nama keji, lagi mesti keledai, himar, adapun macam-macam lainlah. Ya, itu makruh kita kasih nama. Dan dan bersengatan makruh dinamakan dengan situ, situn nas, situl Arab, dan saidun nas, saidul ulama. Itu makruh yang sangat, ya, bersengatan makruh dinamakan dengan situn nas, situl Arab, dan saidun nas, dan saidul ulama. Ini makruh. Apalagi saidul anbiya, tak bonangannya saidul anbiya, ya, nyen benar. Haram dinamakan dengan Abdul Ka'bah, Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, Abdul Hasan, Abdul Ali, dan seumpamanya. Jadi yang kita idafahkan kepada nama makhluk, ya, itu haram. Ya, haram kita beri nama yang ada lafai Abdul yang kita idafahkan kepada makhluk, seperti Abdul Ka'bah, seperti Abdul Hasan, seperti Abdul Ali, Abdul Lailaillah, Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib sebenarnya bukan nama beliau, itu Abdul Muttalib, bukan nama beliau. Ya, nama beliau Syaibah. Muttalib itu pamannya, paman beliau. Ketika Abdul Muttalib kecil, yang diberi nama Abdul Muttalib itu, ketika kecil jadi dibawa-bawa kemana-mana oleh pamannya. Maka siapa yang bertanya, siapa itu anak? Abdul Muttalib, hamba si Muttalib, hamba si Muttalib. Muttalib itu adalah nama pamannya, yang nama dirinya Abdul Muttalib itu adalah Syaibah. Kenapa Syaibah? Karena di rambut kepalanya itu ada putih, setumpuk rambut yang putih, maka dinamai dengan Syaibah. Maka disebut dengan Abdul Muttalib, hamba si Muttalib. Muttalib itu siapa? Paman beliau, yang kemana-mana beliau pergi bawa Syaibah ini. Orang tidak panggil kepada Syaibah dengan namanya Syaibah, tapi dipanggil kepada hamba si Muttalib, Abdul Muttalib. Jadi bukan nama beliau itu. Ya. Melainkan dengan Abdul Nabi, ya, itu tidak haram. Makruh juga atas kaul yang muktamad, dan haram pula dinamakan dengan Abdul Ati. Ya. Jadi di sini dikecualikan melainkan Abdul Nabi. Nah, ini tidak makruh, tapi makruh juga atas kaul yang muktamad. Pendapat kuat Abdul Nabi juga makruh. Pendapat dhaif tidak makruh kalau diidafahkan kepada Nabi. Abdul Nabi tidak makruh. Kalau pendapat kuat tetap makruh diberi nama dengan Abdul Nabi. Paham kan? Ya.
Kemudian haram pula dinamakan dengan Abdul Ati, Abdul Ali, dan Abdul Quddah, ya, Abdul Quddah, sekadi-kadi para kadi. Ini yang paling kadi ke Allah Taala. Ya, di tabuhna ni Abdul Quddah nyen haram. Kemudian Malakul Amlak, raja segala raja, kita beri nama, itu haram juga. Karena Malakul Amlak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang raja bagi segala raja itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malikul Muluk haram juga. Ya, karena Malikul Muluk raja segala raja-raja juga. Dan Hakimul Hukam itu haram juga diberi nama. Kenapa? Karena yang Hakimul Hukam adalah Allah Ta'ala, hakim bagi para hakim. Hakim dunia sekarang ini, hakimnya siapa? Allah. Hari ini hakim menghukum terdakwa, menghukum tersangka. Hakim-hakim itu hari kiamat Allah yang akan menghukum mereka, mensoalkan apakah benar hukumannya, apakah benar yang salah itu yang disalahkan, adapun yang benar yang dibenarkan, atau dibenarkan yang salah, atau disalahkan yang benar. Hari kiamat Allah sebagai hakim-hakim mereka. Dan haram juga dengan Rafiqullah, Ar-Rafiqullah yang harum sih. Jarullah, tetangga Allah, haram sih. Rafiqullah berarti taulan Allah. Haram kita kasih nama Rafiqullah. Adapun jarullah, tetangga Allah, maka wajib diubahkan nama yang haram. Kalau orang sudah memberi nama dengan nama-nama yang haram dikasih nama, wajib mengubahkan nama itu dengan nama-nama lain. Demikian lagi haram digelarkan dengan Abi Qasim. Haram juga kita kasih gelar kunyah, kita beri nama kunyah ataupun gelaran kepada orang-orang biasa dengan Abi Qasim. Kenapa? Karena Abi Qasim adalah kunyah khusus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Qasim, karena beliau adalah seorang anak laki yang bernama Qasim. Dan tertentulah haram itu dengan orang yang menghantarkan dia dahulunya, seperti barang yang tersebut di dalam tuhfah. Jadi yang haram itu siapa? Bukan yang panggil, bukan yang memanggil namanya yang haram. Haram itu bukan kepada orang yang memanggil dia, tapi haram itu adalah kepada orang yang mewada'kan namanya kepadanya. Siapa yang kasih nama? Saya yang kasih nama kepada anak ini dengan nama yang haram kita kasih nama, maka haram itu terhadap saya, bukan bagi walinya, bukan bagi yang memanggilnya. Begitu disebutkan di dalam kitab Tuhfah. Kemudian syahadan wajib dikerahkan pusat kanak-kanak, kemudian sedikit daripada diperanakkan dia. Wajib dikerahkan, dipotong pusatnya, pusat kanak-kanak. Pajan dipotongnya kapan dipotong pusatnya itu? Setelah sedikit daripada diperanakkan dia. Jadi setelah lahir, ya maka kita potong pusat. Ada yang namanya lagi kebanyakan pusatnya, ya banyak. Jadi koh untuk kan, jadi koh kucing, yang 5 bidan, kucing untuk sampai dekat kulit dulu awal, sehingga ada istilah mantang mati pusat yang katanya. Adapun banduruh pusat kemudian mantap maya-maya.
Dan wajib dikhatankan pada laki-laki dan perempuan. Kemudian daripada balik dan berakal. Kemudian wajib berkhatan pada laki-laki dan perempuan. Kapan kita khatankan? Kemudian daripada baliknya. Jadi wajib dikhatankan. Tak sunah ni. Bukan agama tu ni inang. Yang ni inang selah raja ya copi. Ya copi ni. Ataupun dia sunah. Ya nyan wajib hukum ji. Dia kerana wajib hari menyana. Karena orang yang macam-macam tu kata dengar-dengar bab bidan-bidan yang baru-baru bahawa ini bukan lagi masa untuk khatan bahawa menang ni gede. Ya, bahawa lagi Amerika dia kapai. Yang salah ya hukum wajib. Lihat balik ini wajib berdua. Tapi mereka khatan segala balik ni hana pahli lihat balik. Karena kenapa ini yang wajibnya lihat balik? Karena menyeka balik, kalau dah balik itu dah wajib salatnya. Dah wajib salat. Jadi syarat salat harus suci, termasuk suci di ujung zakarnya itu, di kulfah itu. Maka ketika belum dikhatankan tidak bisa menyucikan najis yang ada di bawah kulfah tadi. Maka yang hukum wajib setelah balik. Kalau sebelum balik ini sunat. Paham kan? Balik dan berakal. Tetapi sunat disegerakan dia pada hari yang ke-7 daripada hari diperanakkan dia. Namun sunat disegerakan juga pada hari yang ke-7 tadi. Orang ke-7 hukumnya yang sunat, yang buronya sunat. Yang wajib menyedalam galau, tapi kabaliknya kau wajib. Karena ini kau wajib semayang-semayang pergi ke suci. Maka dikaratkan pada laki-laki akan sekalian kulfahnya. Sekalian kulfahnya sampai terbuka hasyafah, yaitu kulit yang menutupi hasyafah. Yaitu namanya kulfah. Kulit yang menutupi hasyafah itu wajib dikeratkan, dipotongkan hingga terbuka sekaliannya hasyafah. Adapun jika sudah terbuka hasyafahnya, sudah terbuka hasyafah, ada anak-anak yang ketika lahir terbuka hasyafah, gugurlah wajibnya. Itu tak ada lagi wajib karena tujuannya sudah terpenuhi. Seperti diperanakkan dia sudah terkhatan, enggak lagi wajib khatan. Lahir sudah khatan, enggak lagi wajib dikhatankan. Dan dikaratkan para perempuan akan suku daripada daging yang tertinggi di atas farad. Ya, ini saya minta maaf. Kalau bagi perempuan yang wajib dikhatankan adalah suku. Mana suku? Sebahagian daripada daging yang paling tinggi di atas farad. Menyurung nyembak mamidan kami dong ya bandeng di atas tempat keluar kencing. Jadi jalan tibet ini di atasnya daging tumbuh. Jadi yang diucok yang paling ada daging tumbuhnya. Yang khatan nyembak urina. Bio sagai suku kuno sebahagian. Sehingga mereka urung beda-beda kampung gucuk piye ke pegah. Anak sabak sehingga sakit dengan kahanali. Yang pino kamu urusit urina anak khatan. Pada yang ku wajib dosa tapi anak. Dan sedikit akan
karatnya afdal sekira-kira sekira-kira nama karat jua, dan sedikit akan karatnya afdal. Hanarai gekoh bunuh bacik matanya lebih hebat daripada berat kan. Sekira-kira kagebuhnan ko kaji dinamakan kerat jua, seperti barang yang tersebut di dalam kitab Tofah pada akhir kitab Sial, mana Sial dafa sa'ir. Di dalam kitab Tofah pada akhir kitab Sial disebutkan tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Jadi kemudian bagaimana hukum Syi? Syi melubangi telinga untuk pakai anting-anting, hukumnya haram. Haram melubangi karena itu menyakiti. Ini pendapat yang muhtamat haram. Mungkin anda berlubang, hai je pakai sebang dipek, sebang sebang layu, sebang gantung gantung karena urut karena kesiannya subang kan buat teka tua kita ruhung kamu tuipik kalau kayak perut untuk mulut kau payah mengambil jadi pinjum untuk pakai sebang, melubangi telinga untuk bisa pakai anting-anting bagi anak perempuan itu hukumnya adalah haram. Alasan untuk hiasan zina atau perhiasan, maka lebih besar mudaratnya, menyakitinya daripada manfaatnya. Kalau dia keluar rumah enggak nampak telinga kan, dia pakai cadar, pakai jilbab, sehingga ini enggak nampak juga. Mau enggak pakai jilbab biar nampak anting-anting, hukumnya haram, bukan aurat. Maka manfaatnya itu lebih besar mudarat daripada manfaat. Paling-paling untuk di rumah yang bisa buka inilah yang di rumah, tapi itu kan tidak begitu bermanfaat. Makanya mudarat yang ada pada melubangi telinga agar bisa pakai anting-anting lebih besar daripada manfaat. Maka dalam kaidahnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Darul mafasid, tolak mafasid, tolak kerusakan, kemudaratan, itu lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Maka ini masuk dalam kaidah itu. Ada yang perlu ditanya? Kalau nggak ada, alhamdulillah, ini pun sudah mendekati jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertanyaan yang benar masalah untuk akikah. Karena anak bayi yang baru lahir bunuh ke-7 berarti bunuh 1. Tenong urunnya yang kedua. Apabila akikah pun itu diplomkan 20 hukum sunat akikah dan berbeda. Jadi yang pertama, itu sebabnya karena sunat. Melahir ulo berarti ulo ke-7 tabur nanti atau akikah pas ulo 1 pantong di dalam ulo ke-2 pun kecilnya 20 hukum sunat pun tabur itu akhirnya nilai berarti. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, kalau hari ini lahir anak, maka hitungannya hari pertama, hari ke-7-nya Sabtu, pas hari kedua hari raya, masih masa-masa ataupun waktu menyembelih kurban. Pertanyaannya, apakah bisa sifat tak 24 lut biasa cek ya sipu atau pubut belah kedua pubut ke akikah dan ke kurban menanya kurban ibadah yang berbeda dengan akikah.
Akikah satu ibadah yang perlu kepada niat, kurban satu ibadah perlu kepada niat, dan tidak boleh ditasyrik, diperkongsikan niat. Maka untuk apa dia kasar? Untuk akikah tidak jadi untuk kurban, untuk kurban tidak jadi untuk akikah. Niat kedua-duanya tidak boleh, kecuali 2 ekor disembelih, 1 untuk akikah, 1 untuk kurban, itu boleh ya. Tapi kalau 1 ekor kibas untuk 2 macam, ini tidak boleh. Tapi kalau lembu 2/7 misalnya, 1/7 untuk akikah, 1/7 untuk kurban, itu boleh. Itu ada jauh lebih udah berbulan nilai bahurunnya atau tidak, antara duanya yang beda. Antara 2 tadi kita mau pilih 1. Karena nggak mampu kedua-duanya, mau pilih 1. Ambil yang mana yang lebih baik ya. Lebih bagus kita pilih ibadah yang kalau kita kerjakan luput waktunya, berarti pilih kurban. Kalau nggak dikerjakan tuh nggak ada lagi waktu. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.